Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Gadis di belakang meja bergegas untuk memberitahunya dengan suara rendah. Adik, cepatlah pergi. Ini bukan tempat di mana Anda harus datang. Abaikan mereka, para petualang ini adalah orang-orang yang haus darah. Mereka sering menunjukkan bahwa mereka tidak baik. Tapi mereka seharusnya tidak melakukan hal buruk padamu, bagaimanapun juga kita berada di guild. Setelah dia mengatakan ini, gadis itu tiba-tiba menemukan bahwa pemuda di depannya memiliki pandangan yang jelas. Kau seharusnya tidak menghina ibuku. Ketika dia mengatakan ini, Long mengambil sesuatu dari dadanya untuk diserahkan kepada gadis itu dan meninggalkannya. Tinggi Long Hao Chen yang berusia 10 tahun bahkan tidak setinggi perut pria Luo Saihu ini, tapi langkahnya sangat mantap. Hu, cepat lihat semua orang. Pemula kecil ini masih marah. Cih, lihat pipi cantik ini. Wajah penuh air mata yang lembut ini. Bahkan jika dia masih kecil sekarang, setelah dikirim ke rumah bordil, dia hanya akan menjadi gadis kelas 1 di sana. Di tangan Luo Saihu adalah sepasang kapak pertempuran bermata yang dia pukul lantai, memberikan tampilan main-main untuk Long Hao Chen, tubuhnya bersandar pada salah satu kapak. Long Hao Chen pindah dan tiba 3 meter, 1 zang, di depan Luo Saihu. Wajahnya tenang, dan punggungnya lurus sempurna. Dia mengepalkan tangan kirinya menjadi kepalan tangan, meletakkannya di sisi kanan dadanya, melakukan penghormatan ksatria. Detik berikutnya, dia mengeluarkan sarung tangan putih dan melemparkannya ke pihak lain, sementara mengambil sepasang pedang dari punggungnya, ujung pedang menunjuk ke bawah. Mengatakan dengan suara kecil, jika kamu berani menghina ibuku, aku, Long Hao Chen, menantang kamu sesuai dengan aturan aliansi ksatria dengan melemparkan sarung tanganku ke bawah. Ini pertarungan sampai mati. Suara Long Hao Chen jelas. Orang-orang terdekat semua bisa mendengarnya dengan jelas, dan pada saat ini, anggota guild yang meledak dengan tawa beberapa saat sebelumnya telah tenang. Luo Saihu juga menjadi terpana. Namun, Luo Saihu dengan cepat kembali sadar, haha, aku hampir mati karena tawa. Lihatlah dengan cepat, semuanya. Kecil ini bisa mengatakan banyak hal dan juga mempelajari tantangan seorang ksatria, dan juga seorang ksatria standar. Apakah rambut Anda sudah tumbuh? Saya menerima tantangan Anda. Datanglah untuk membentakku. Hahaha. Long Hao Chen mengangkat pedang tangan kanannya, dengan dingin menghadap pintu keluar, tolong. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke guild petualang, tapi dia tahu mereka tidak bisa bertarung di dalam, bahkan jika itu adalah tantangan ksatria resmi untuk bertarung. Ketika dia mengatakan kata ini, dia sudah pergi duluan. Prajurit yang memegang kapak, Luo Saihu juga keluar tanpa ragu, dan sekelompok orang yang bersemangat mengikuti. Gadis di belakang meja ditinggalkan sendirian, dia menatap kosong kelencana di tangannya. Ksatria standar peringkat pertama, mungkinkah dia benar-benar ksatria standar? Meninggalkan serikat petualang, paparan sinar matahari yang hangat tidak menyelesaikan kekesalan di Long Hao Chen di dalam hatinya. Pada saat ini, ajaran Xing Yu bergema di dalam hatinya. Anda tidak perlu mengatakan apapun kepada musuh Anda. Gunakan pedang di tanganmu dan darah musuhmu untuk mencuci aibmu. Luo Saihu juga pergi, membawa di pundaknya sepasang kapak bermata, mengangkat jarinya ke arah Long Hao Chen, ayo. Kecil, kakek ini akan memberimu pelajaran. Setelah kakek ini mengalahkanmu, dia tidak akan membunuhmu, melainkan menjualmu ke rumah bordil, menghasilkan beberapa koin emas. Dengan suara deru tawa berbunyi, Long Hao Chen pindah. Mengisi, langkah tergesa-gesa bergema dan dalam beberapa saat, Long Hao Chen menaikkan kecepatannya ke titik tertinggi dan orang-orang dari kedua sisi tahu dengan pandangan bahwa pedang besi halus di kedua tangannya menunjukkan cahaya putih. Pure White Edge sebenarnya secara teratur digunakan oleh para ksatria tingkat rendah milik aliansi ksatria. Seketika, suara tawa yang kuat berhenti dan Long Hao Chen sudah tiba di depan lawannya. Setelah melihat tuduhan Long Hao Chen, Luo Saihu sedikit ketakutan. Dia juga tahu tentang tepi putih murni. Kulitnya sementara berubah. Bagaimana dia bisa tahu bahwa anak kecil ini benar-benar seseorang dari kuil ksatria?
Untuk menyinggung kepala 6 kuil besar, kuil ksatria, bagaimana mungkin seorang petualang biasa berani melakukan itu? Tidak peduli apa, dia harus menyingkirkan anak kecil ini terlebih dahulu dan setelah itu, dalam kasus terburuk, dia akan langsung lari. Berpikir tentang itu, Luo Saihu merasa sangat benci. Tangannya mengayunkan sepasang kapak bermata, menggunakan chop berat melawan Long Hao Chen yang datang. Mengenai panggilannya, dia adalah langkah kedua, prajurit peringkat ketiga. Energi spiritualnya ada di level 120. Serangannya yang bertenaga penuh menggunakan potensi kerusakan dari senjata kayunya secara maksimal. Namun, Long Hao Chen telah menemui binatang buas hampir setiap kali dia kembali ke rumah, jadi dia bukan pemula dalam pertempuran. Hasilnya adalah pada saat ini, dia tetap tenang seperti biasa. Dia menginjak kaki kanannya di tanah sebelum menggunakan keterampilan yang memiliki efek memutus tugasnya, seperti yang dia lakukan ketika dia menghadapi Li Xin. Namun, dia menghubungkannya dengan skill lain kali ini. Memegang kedua pedang, tepat sebelum sepasang kapak akan jatuh, dia menyelesaikan obstruksi surgawi. Untuk itu diperlukan akurasi luar biasa. Tanpa kapasitas mentalnya, yang sangat berbeda dari orang biasa, Long Hao Chen tidak mungkin mencapai keterkaitan keterampilan ini. Suara berkilau besar berdering dan sepasang kapak bermata menyilang dengan sepasang pedang yang disempurnakan selama memotong tanpa ampun. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka. Kontras antara tubuh Long Hao Chen dan Luo Saihu, bagaimanapun juga, terlalu besar. Dari sudut pandang banyak orang, dia seharusnya memilih untuk menangkis serangan itu karena dia tidak punya pilihan lain. Berapa banyak energi spiritual yang bisa dimiliki anak laki-laki seperti itu? Selain itu, Heavy Chop Luo Saihu mirip dengan Pure White Edge, dalam fakta bahwa itu juga meningkatkan kekuatan serangan, tetapi merupakan keterampilan bagi pengguna senjata berat. Namun, pedang besi yang diperkuat di tangan Long Hao Chen tidak patah. Yang mengejutkan Luo Saihu, dengan suara gertakan, sepasang kapak perang bermata jatuh dan dadanya terbuka lebar. Obstruksi surgawi, Long Hao Chen tidak bisa dilanggar oleh ksatria langkah ketiga, Li Xin, jadi bagaimana mungkin prajurit langkah kedua ini bisa melanggarnya? Tampaknya cahaya redup telah muncul di tubuh Long Hao Chen sebagai pedang yang tumpang tindih di tangannya mengambil keuntungan dari momen ini untuk meluncurkan Instant Blast Cross Cut. Dengan dua suara puff, sepasang pedang besi memotong bagian atas armor kulit Luo Saihu dan suara tulang yang hancur di balik armor kulit itu bisa terdengar. Mata Luo Saihu melebar saat darah mengalir kental dan cepat keluar dari tubuhnya. Obstruksi surgawi, Long Hao Chen tidak pada tingkat yang mendalam. Buktinya adalah bagaimana dia tidak bisa menggunakan energi spiritual Li Xin terhadapnya, tapi kekuatan Luo Saihu ini hanya sedikit lebih tinggi darinya, hanya pada tingkat yang tepat di mana obstruksi surgawi, Long Hao Chen bisa meminjam 20 tingkat energi spiritual. Selain dorongan tepi putih murni, serangan Long Hao Chen melebihi, dengan 100 level, energi spiritualnya yang sebenarnya. Kekuatan serangan ini sangat melebihi kekuatan Luo Saihu. Bagaimana bisa baju besi kulit biasa yang menutupi tubuhnya menahan serangan seperti itu? Kakak ketiga, dua suara berteriak kaget. Dua orang besar keluar dari tengah kerumunan, mereka jelas mitra Luo Saihu. Menjadi seorang petualang adalah pekerjaan berbahaya sehingga, orang-orang umumnya membentuk tim. Namun, sudah terlambat ketika mereka keluar. Setelah cut palang ledakan instan, melukai lawan, Long Hao Chen tidak menunjukkan keraguan sedikit pun dan menghubungkannya dengan tikaman dan pedang besi menembus tajam ke tenggorokan Luo Saihu seperti sambaran petir. Kedua pria kuat berlari lurus ke arah Long Hao Chen. Berhenti. Suara dingin berdering dan sinar keemasan mengikuti, naik dari punggung Long Hao Chen, menghentikan dua petualang datang. Li Xin dengan dingin berdiri di sana dengan dua pedangnya tergantung di sisi tubuhnya, benang energi spiritual emas tipis terpancar dari kedua sisi tubuhnya, jelas menunjukkan kekuatannya sebagai ksatria langkah ketiga. Ah, itu adalah Helros, kerumunan tiba-tiba menangis dengan khawatir. Jika Anda ingin mengadili kematian, saya tidak keberatan membantu Anda bergabung dengan orang yang baru saja meninggal.
Suara dingin Li Xin penuh dengan niat membunuh. Kedua lelaki tangguh itu juga pejuang, yang pertama memegang pedang besar dan yang kedua pedang dan perisai. Melihat Li Xin, mereka menunjukkan wajah yang tidak pasti. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa campur tangan. Long Hao Chen baru saja membunuh Luo Saihu dalam duel, sehingga bahkan pertahanan kota tidak memiliki hak untuk ikut campur. Prajurit yang memegang pedang besar itu berteriak dengan marah, "Kakak ketigaku hanya bercanda sedikit, tetapi anak kecil ini membunuhnya. Apakah ini kebaikan ksatria Anda?" Prajurit pertama ini adalah langkah ketiga, Master Perang peringkat kedua dan yang kedua adalah langkah kedua, prajurit peringkat 8. Meskipun, bersama-sama, mereka tidak takut Li Xin, mereka tidak bisa mengabaikan aliansi ksatria mendukung Li Xin. Li Xin berkata dengan penuh penghinaan, "Apakah kamu buta? Saudaraku adalah ksatria retribusi, bukan ksatria pelindung. Norma ksatria retribusi adalah untuk menyingkirkan musuh mereka, dan mengetahui watak adik laki-laki saya. Jika bukan karena teman Anda berbicara buruk kepadanya, bagaimana mungkin ia dapat menurunkan dirinya untuk membunuhnya? Jika Anda tidak yakin, maka datanglah pada saat bersamaan." Saat dia berbicara, sepasang pedang panjang di kedua tangan Li Xin berlari melalui serangkaian jalan aneh. Energi emas tipis memancar keluar dari tubuhnya. Lulu. Dengan suara yang panjang, cahaya aneh ini berbentuk kuda yang tinggi dan kuat dengan sepasang sayap keluar dari punggungnya. Kuda bersayap ini berwarna pink yang sangat langka, tubuhnya 2. Panjang 66 meter, 8 ci, dan tinggi 2 meter, 6 ci. Sayap yang keluar dari punggungnya tidak terlalu lebar, sepertinya tidak memungkinkannya untuk terbang. Di suatu tempat di atas kepalanya, ada sesuatu yang menonjol. Matanya berwarna merah dan bau yang kuat keluar dari tubuhnya. Kedua mata berwarna merah memberikan perasaan yang bermartabat. Li Xin menaiki punggung kuda dan memandangi dua ksatria dengan mata penuh penghinaan dan penghinaan. Julukan Li Xin, Hellrose, berasal dari kuda ini, unicorn muda berwarna mawar. Bahkan jika itu belum sepenuhnya tumbuh, itu masih binatang ajaib langkah kelima yang nyata. Melawannya, prajurit langkah ketiga atau bahkan keempat bukanlah lawan yang layak. Untuk memulainya, bahkan manusia dari langkah yang sama tidak cocok dengan binatang buas ajaib. Dia seorang ksatria dari aliansi ksatria. Seru pria yang memegang perisai. Keduanya bertukar pandang dan tidak mengatakan apa-apa lagi, melarikan diri sambil membawa mayat teman mereka. Banyak petualang terdekat berkomentar dengan suara rendah, orang-orang ini, tentu saja, orang luar karena tidak mengetahui kejeniusan terhebat dari Hao Yue Hall, Hellrose. Melayani mereka dengan benar. Tapi dia masih kakak perempuan. Long Hao Chen berdiri di sisi Li Xin selama ini, tetapi setelah membunuh seseorang, wajahnya masih tidak menunjukkan perubahan sedikitpun. Li Xin turun dari Rose Unicorn, dengan tersenyum berkata, "Dasar idiot, mengapa kamu datang ke Guild Petualang?" Dia sebelumnya bertanya kepada seseorang dari guild tentang Long Hao Chen karena dia tidak merasa nyaman membiarkannya pergi sendiri ke tempat seperti sarang ular, jadi dia mengikutinya dan datang pada waktu yang tepat untuk melihat adegan sebelumnya. Long Hao Chen menjawab, "Guru ingin saya menerima misi langkah kedua." Li Xin menjawab, "Agak tak bisa berkata-kata, guru Anda ini harus benar-benar mempercayai Anda. Ayo pergi, aku ikut denganmu." Memasuki sekali lagi ke Guild Petualang, tampilan petualang memberi Long Hao Chen berubah. Belum lagi tentang saudari yang kuat di sisinya, tampilan yang ditunjukkannya dengan membunuh. Dalam beberapa detik, prajurit yang menggunakan kapak itu menunjukkan bahwa kekuatannya, tanpa diragukan, adalah ksatria standar. Mereka tidak tahu tentang obstruksi surgawi, tetapi melihat usia Long Hao Chen, mereka menduga aliansi ksatria harus melindungi harta karun tersebut. Mereka tidak berani bertindak gegabah lagi. "Ksatria, ksatria senior, aku harus mengembalikan lencanamu." Gadis yang berada di belakang meja maju dengan tergesa-gesa begitu dia melihat mereka kembali, dengan hormat memberikan kembali kepada Long Hao Chen lencananya. Setelah dia melihat lencana ini, dia segera berlari keluar dan melihat seluruh pertarungan dari jauh. Tatapan saat ini dia memberi Long Hao Chen penuh keingintahuan. Sekarang dia telah mengurus masalah ini,
Long Hao Chen memilih misi yang berada di utara kota Hao Yue yang terdiri dari membunuh 10 binatang ajaib langkah kedua. Adik kecil, biarkan aku ikut denganmu atau aku tidak akan merasa nyaman. Meskipun tidak ada binatang ajaib peringkat langkah tinggi di sekitar Hao Yue, masih ada langkah ketiga dan kadang-kadang bahkan langkah keempat bisa muncul. Plus, Anda akan bisa lebih cepat jika saya ikut. Aku tidak bisa, kakak perempuan. Guru ingin saya menyelesaikan misi ini sendirian. Apa masalahnya? Anda akan menyelesaikannya sendiri. Anda akan membunuh binatang ajaib sementara saya hanya akan bertugas memastikan bahwa Anda tidak tertangkap basah oleh orang lain. Sekarang sudah diputuskan, ayo pergi. Saat dia berbicara, Li Xin menarik Long Hao Chen keluar dari Guild Petualang dan segera meninggalkan kota di Rose Unicorn. Long Hao Chen sangat senang karena ini adalah pertama kalinya dia mengendarai tunggangan. Punggung Gunung Mawar sangat halus dan Li Xin tepat di belakangnya. Dia bisa mencium aroma mawar yang tipis, tetapi tidak tahu apakah itu berasal dari kakak perempuan atau Rose Unicorn. Mereka berdua pergi dengan cepat. Long Hao Chen terkejut bahwa ketika mereka meninggalkan kota, Li Xin tidak hanya berhenti sama sekali, tetapi juga, dia diberi hormat oleh para penjaga di pintu masuk. Meninggalkan kota Hao Yue, Rose Unicorn berakselerasi lebih jauh, mengguncang Long Hao Chen yang menemukan sinar merah keluar dari tubuh Rose Unicorn yang jelas meningkatkan suhu di dekatnya dan meningkatkan kecepatannya. Namun, dia tidak merasakan tekanan dari angin karena perlindungan penghalang merah. Sayap mawar unicorn sering melebar, menjadi lebih mantap, kecepatan perjalanannya secepat mesin terbang. Sangat cepat. Penatua Sister, tungganganmu luar biasa. Bagaimana saya bisa memiliki gunung seperti itu? Long Hao Chen, bagaimanapun, masih anak-anak, bagaimana mungkin dia tidak senang dengan sensasi baru semacam ini? Li Xin tersenyum, jika Anda menjawab satu pertanyaan, saya akan memberi tahu Anda. Long Hao Chen berkata, tolong tanyakan, kakak perempuan. Li Xin, apakah ini pertama kalinya Anda membunuh seseorang? Jika ya, bagaimana Anda tidak merasa terganggu sama sekali setelah itu? Saya tidak pernah melupakan rasa sakit saat pertama kali saya membunuh seseorang, saya muntah selama 3 hari 3 malam. Long Hao Chen menggaruk kepalanya, mengatakan, saya belum membunuh orang lain sebelumnya, tapi saya telah membunuh binatang ajaib. Guru berkata bahwa membunuh musuh sama seperti membunuh binatang buas. Saya tidak bisa menunjukkan belas kasihan sedikit pun dan selama mereka tidak mati, saya tidak bisa santai. Karena dia seperti binatang ajaib, mengapa saya harus merasa tidak nyaman? Saya telah membunuh banyak binatang ajaib. Dan setelah saya memberikan pukulan terakhir, saya tidak melihat penampilannya. Sebenarnya, dia tidak tahu sendiri bahwa karena pelatihan pahit di ruang bawah tanah semut burung hantu, ketakutannya terhadap situasi semacam ini sekarang tidak ada. Li Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi, saya benar-benar tidak tahu apakah dia memiliki hati yang sangat murni atau berdarah dingin. Tapi seperti yang dikatakan gurunya, kejahatan harus diberantas sepenuhnya. Long Hao Chen benar-benar ingin memiliki gunung sebagus Rose Unicorn ini dan dengan cemas bertanya, bagaimana Anda mendapatkan Rose Unicorn ini? Li Xin menjawab, jangan terburu-buru. Bahkan jika saya tidak memberitahu Anda masih akan tahu di masa depan. Karena, seperti aku, kamu harus pergi ke Gunung Suci para Ksatria untuk memilih binatang ajaib yang cocok. Tempat seperti apa Gunung Suci para Ksatria ini? Di kuil aliansi kita, sebagian besar ksatria harus memilih gunung atau menjinakkan binatang buas ajaib untuk melayani mereka sebagai gunung. Tapi ada pengecualian, ini tentang ksatria muda yang sangat berbakat. Mereka yang lulus ujian ksatria asli sebelum mencapai 20 tahun dan dengan demikian menjadi langkah ketiga, ksatria peringkat pertama memiliki kualifikasi untuk memasuki Gunung Suci para Ksatria. Anda adalah ksatria standar berusia 10 tahun, jadi Anda seharusnya tidak memiliki masalah menjadi ksatria asli sebelum mencapai usia 20 tahun. Gunung Suci para Ksatria adalah tempat di mana kuil ksatria kita membangkitkan berbagai jenis binatang ajaib. Di Gunung Suci para Ksatria, ada kekhasan yang ditemukan oleh leluhur kita dari aliansi 3000 tahun yang lalu.
Tempat itu sangat baik untuk pertumbuhan binatang ajaib dan akan mengurangi sifat liar mereka. Menjinakkan mereka menjadi sangat mudah. Seorang kesatria muda hanya perlu disetujui oleh salah satu dari mereka dan kemudian dia bisa mengambilnya, menjadikannya miliknya. Itu juga salah satu hak istimewa terbaik yang dimiliki kuil kesatria kita, seperti peralatan ajaib yang dapat diterima oleh penyihir jenius muda dari kuil mage. Tapi Anda harus tahu bahwa di antara mereka yang berada di peringkat teratas Night Alliance, semuanya mengunjungi Gunung Suci Night. Mata biru tua Long Hao Chen segera menyala. Bagaimana jika semua binatang ajaib dari Gunung Suci para ksatria dijinakkan? Li Xin tidak bisa menahan tawa, bagaimana bisa begitu mudah? Di seluruh kuil ksatria kita, jika ada beberapa puluh ksatria di bawah 20 tahun di tahun yang sama, itu sudah tidak buruk, dan kadang-kadang, bahkan tidak ada 10 ksatria. Juga, di Gunung Suci para ksatria, ada jajaran pemanggilan yang hebat yang tampaknya dapat terhubung ke tempat tertentu dari mana binatang ajaib akan dipanggil dari setelah interval waktu. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir tentang Gunung Suci para ksatria yang memiliki kekurangan binatang ajaib. Yang mengatakan, di gunung, bahkan ada binatang ajaib ke-9 langkah. Jika seseorang bisa mendapatkan binatang ajaib peringkat ke-9, itu bisa dianggap setara dengan mencapai setidaknya langkah ke-7 dari panggilan. Long Hao Chen bertanya, kakak perempuan, pada langkah mana Rose Unicorn Anda? Li Xin dengan bangga menjawab, mawarku, pada saat ini, adalah binatang ajaib langkah ke-5, tetapi belum matang. Setelah dewasa, ia dapat mencapai langkah ke-7 setidaknya, dengan kekuatan yang setara dengan seseorang dengan panggilan langkah ke-6. Kakak perempuan Anda juga akan menjadi setidaknya langkah ke-6 Radiant Knight, jadi Anda harus menggandakan upaya Anda juga haha. Ya, maka aku akan menggandakan upayaku dengan tujuan pertamaku yang ditetapkan untuk menjadi orang yang memenuhi syarat untuk mengunjungi Gunung Suci. Misi itu mudah diselesaikan. Dengan perlindungan seorang ksatria asli yang telah mengunjungi gunung, itu bukanlah tugas yang sulit sama sekali untuk ksatria langkah kedua yang bisa menggunakan obstruksi surgawi untuk membunuh 10 binatang ajaib. Setelah hanya setengah hari, tugas itu selesai. Dia mendapat 25 koin emas dan entry pertamanya untuk menyelesaikan misi pada sertifikat petualang. Terkadang, pertemuan baru benar-benar hal yang luar biasa. Itulah yang dirasakan Li Xin, dia sangat menyukai adik laki-lakinya yang baru, dia tidak hanya membantunya dalam misinya, dia juga menemaninya ke kota Odin yang terletak lebih dari 100 km, 200 li terpisah dari kota Hao Yue dan mereka berdua sangat enggan berpisah. Akan segera malam dan, melihat matahari terbenam berwarna merah di cakrawala, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum kemenangan, guru memberi saya 2 hari untuk menyelesaikan misi. Tetapi saya hanya membutuhkan 1. Mari kita kembali ke rumah untuk menemui ibu, dan kemudian saya akan kembali ke puncak gunung besok pagi untuk mengejutkan guru. Memikirkan hal itu, dia dengan gembira pergi ke rumah, tetapi pada saat yang sama, kepalanya dipenuhi dengan rasa iri, mengenang tentang siluet kemerahan indah dari Rose Unicorn. Betapa luar biasa jadinya jika dia bisa, di masa depan, memiliki binatang ajaib sebagai miliknya. Long Hao Chen jelas tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk lulus ujian jika Li Xin menunggangi unicornnya. Dipenuhi dengan perasaan kagum ini, dia dengan cepat melihat podoknya. Untuk memberikan kejutan yang baik kepada ibunya, dia dengan lembut dan diam-diam membuka pintu masuk. Tetapi setelah 1 langkah di dalam, ia menjadi kaget. Sepasang mata birunya langsung menjadi kusam dan seluruh tubuhnya gemetaran. Karena kekuatan mentalnya yang berbeda dari orang-orang biasa, Long Hao Chen pada umumnya memiliki sikap yang lebih tenang daripada orang-orang seusia. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Dari dalam dirinya adalah pemandangan yang paling tak terbayangkan yang bisa ia impikan. Bai Yue berada di halaman, tetapi duduk di pangkuan pria. Pria ini adalah orang yang memiliki tempat kedua setelah ibunya di hatinya, orang yang memungkinkannya menjadi, dalam 1 tahun, sebagai ksatria standar. Guru Xingyu. Kamu, Long Hao Chen berdiri di sana, benar-benar terdiam, pikirannya benar-benar kosong pada saat ini. Chen Chen.
Bai Yue mencoba berdiri dari pangkuan Xing Yu, tetapi dia tiba-tiba memegangnya di lengannya dan cahaya tipis muncul, membuatnya tampak tidak dapat bergerak dan bahkan berbicara. Xing Yu berdiri, menggerakkan Bai Yue di samping, dan menatap Long Hao Chen dengan dingin. Mengapa? Mengapa kamu mengintimidasi ibuku? Long Hao Chen berdiri di sana, berteriak histeris. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan sepasang pedang besi halus. Matanya menjadi sangat merah. Pergelangan tangan Xing Yu sedikit bergerak dan menggunakan trik misterius. Di tangan kanannya muncul pedang bambu. Dengan tangan kirinya diletakkan di belakang tubuhnya dan ujung pedangnya mengarah ke tanah, dia berkata dengan lemah, "Ayo." Tidak ada yang tersisa dari suasana hati yang bersemangat Long Hao Chen sebaliknya, keputusasaan, penderitaan, kebencian, dan segala macam perasaan negatif muncul dalam dirinya. Long Hao Chen menjerit, menyerbu ke arah Xing Yu. Kali ini, dia tidak menggunakan keterampilan apapun, hanya mengayunkan kedua pedangnya, berusaha sekuat tenaga melawan Xing Yu. Dia tidak tahu kekuatan sebenarnya Xing Yu atau kecepatannya sama sekali, bahkan, tidak mungkin baginya untuk menyamai gurunya. Namun, guru membuli ibu dan karena dia menemukan bahwa ada masalah semacam ini antara dua orang yang memiliki tempat terbesar di hatinya, tidak ada sedikit pun alasan tersisa di dalam dirinya. Dengan gesek kecil dari pedang bambu di tangan Xing Yu, seolah-olah Long Hao Chen dihancurkan oleh gunung, dia dikirim terbang mundur, jatuh di halaman. Apa yang aku ajarkan padamu? Terlepas dari musuh macam apa yang kamu hadapi, meskipun itu aku, kamu harus tetap tenang. Kata Xing Yu samar-samar. Pada saat ini, Long Hao Chen masih mendengarkan pelajarannya, tubuhnya merangkak dan berguling-guling di tanah, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dia merasa dikhianati, semua darah di sekujur tubuhnya tampak terbakar. Dia menagih sekali lagi tanpa sedikit pun keraguan. Tepi putih murni, Charge berduri. Menggunakan serangan yang ditingkatkan, ia meluncurkan serangannya yang paling kuat. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Xing Yu menggunakan energi spiritual pada tingkat yang sama dengan Long Hao Chen. Dia memiliki pedang bambu belaka di tangannya, dan itu sangat tipis, tapi itu mengenai titik terlemah pada pedang Long Hao Chen yang diayunkan dengan kekuatan penuh. Pedang bambu bertabrakan dan keterkejutan mencapai kedua tangan Long Hao Chen. Pedang besinya jatuh ke tanah, mengeluarkan dua suara puff. Long Hao Chen juga jatuh kembali, pantatnya duduk di tanah. Tidak berhenti sampai di situ. Long Hao Chen masih kesakitan, bahkan tanpa senjata, dibebankan seperti harimau gila sekali lagi ke arah Xing Yu. Alis Xing Yu berkerut, pedang bambu mendorong lurus ke depan menuju perut Long Hao Chen. Namun, Long Hao Chen bahkan tidak mencoba menghindarinya dan langsung melompat ke titik tajam pedang. Xing Yu memiliki ketakutan, meskipun itu hanya pedang bambu, itu masih tajam. Tanpa sesuatu yang melindungi tubuh Long Hao Chen, bahkan jika dia tidak terbunuh, dia masih akan sangat terluka. Dengan demikian, ia secara tidak sadar menghentikan pedang bambu dan membiarkan Long Hao Chen berlari ke tubuhnya. Tanpa ragu, Long Hao Chen menggigit lengan Xing Yu. Pada level Xing Yu, akan mudah untuk menyingkirkannya, tapi dia tidak bergerak. Membiarkan gigi Long Hao Chen kejam tenggelam ke lengannya, satu-satunya reaksi adalah orang yang sedikit mengernyit. Dipengaruhi oleh aroma Xing Yu yang memberinya perasaan intim, Long Hao Chen mulai menangis, dia tidak bisa mengendalikan air matanya yang tiba-tiba mulai menetes. Lalu, dia membiarkan mulutnya kendur. Melihat tempat di ketiak Xing Yu di mana dia menggigit, itu berdarah dan memiliki bekas gigitan. Dia berteriak dengan suara serak, "Mengapa? Mengapa Anda tidak membunuh saya? Karena aku ayahmu." Dengan kalimat sederhana itu, wajah Long Hao Chen yang penuh amarah tiba-tiba menjadi tenang, dia berdiri di sana tanpa bergerak, matanya menatap lurus ke arah Xing Yu. "Apa? Apa yang kamu katakan tentang kamu?" Long Hao Chen menunjukkan wajah pucat yang secara bertahap dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Long Xing Yu menghela nafas dan melangkah maju, menariknya ke dadanya dan memeluknya dengan erat. Aku ayahmu, ayah yang belum pernah kamu temui sebelumnya. Xing Yu adalah nama saya,
Anda memiliki nama keluarga dari saya, kami berdua berasal dari keluarga panjang yang sama. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, tangannya melepaskan cahaya putih, melepaskan ikatan pada tubuh Bai Yue. Bai Yue dengan cepat bergegas ke arah mereka, menarik Long Hao Chen dari dada Long Xin Yu, memelototinya, apakah kamu marah? Anda hanya membuatku takut sampai mati. Long Xin Yu tertawa, saya hanya ingin menguji kemampuan Hao Chen untuk tetap tenang selama perkelahian dalam segala situasi. Tetapi dari apa yang saya lihat, Anda adalah titik lemah terbesarnya. Ibu, apakah dia benar-benar? Hanya pada saat ini Long Hao Chen bereaksi, semua emosi negatifnya berubah menjadi shock, dan dia menatap ibunya dengan tatapan terperangah. Bai Yue dengan lembut mengangguk, maafkan aku, Chen Chen. Ibu tidak memberitahumu sampai sekarang, tetapi setahun yang lalu, ayahmu menemukan kami. Dia berharap bahwa Anda bisa menjadi seorang ksatria yang tangguh seperti dia dan dengan demikian kami sembunyikan dari Anda fakta bahwa dia kembali. Long Xingyu menyetujui dan mengangguk, sepertinya tidak peduli berapa banyak orang merencanakan sesuatu, hidup selalu campur tangan. Saya takut setelah Anda tahu bahwa saya adalah ayah Anda tidak akan berusaha lagi, dan bahwa saya tidak akan dapat mendisiplinkan Anda. Long Hao Chen menatap ibunya tanpa ekspresi. Kata-kata yang baru saja dikatakan ayahnya adalah hal-hal yang paling tak terduga yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Selama dia bisa ingat, dia hanya memiliki ibunya di sisinya. Bai Yue dengan lembut membelai kepala putranya, tidak bisa menghentikan air matanya, maaf, Chen Chen. Di masa lalu, ibu Anda tidak mengatakan apapun kepada Anda tentang masalah ini. 10 tahun yang lalu, hal yang sangat menyakitkan terjadi pada ibumu dan dia tidak tahu sama sekali bagaimana menghadapi ayahmu, jadi dia harus meninggalkan tempat asalnya dan datang ke sini. Pada saat itu, saya menemukan bahwa saya sudah mengandung Anda. Jangan salahkan ayahmu, semuanya salahku. Dia harus dengan susah payah mencari kita selama 9 tahun. Jika kamu harus membenci seseorang, bencilah aku. Ekspresi mata Long Xingyu yang diperlihatkan kepada ibu dan anak ini sangat kompleks saat dia dengan lembut berkata, Yue, ini sudah berakhir. Semua rasa sakit telah meninggalkan kita. Jangan memikirkan ingatan menyakitkan ini lagi, oke? Bai Yue mengangguk, dia terisak, tahun lalu aku berjanji padamu, demi Hao Chen, aku akan membebaskan diriku dari kenangan tak tertahankan itu. Aku akan mengabdikan hidup masa depanku hanya untuk kalian berdua. Selama tahun-tahun ini, Hao Chen pasti sangat menderita karena aku. Jujur, aku tidak benar-benar ingin dia menjadi ksatria sepertimu, aku hanya ingin dia hidup dengan aman. Long Xingyu mengerutkan kening, menunjukkan sekali lagi ekspresi kompleks di matanya, tanpa sadar mengepalkan tinjunya, tampaknya dalam perjuangan internal yang intens. Long Hao Chen berangsur-angsur kembali ke akal sehatnya dan melihat ibunya, lalu pada ayahnya, matanya menunjukkan tampilan yang berapi-api. Tidak, Ibu, aku ingin menjadi seorang ksatria. Untuk menjadi ksatria yang tangguh. Long Xingyu tertegun. Dia sebelumnya benar-benar bimbang, bertanya-tanya apakah yang dia lakukan benar. Dia sangat menyadari bahwa demi Bai Yue dan Long Hao Chen, kehidupan yang damai, sejauh ini, adalah pilihan terbaik. Xingyu menunjukkan senyum masam, apakah Anda mengenali ayah yang tidak bertanggung jawab seperti saya? Tidak, kamu tidak bertanggung jawab sama sekali. Ini salahku, semuanya salahku. Air mata Bai Yue, yang baru saja berhenti, segera kembali mengalir. Ayah, membebaskan diri dari pelukan ibunya, Long Hao Chen dengan ganas melemparkan dirinya ke dada Long Xingyu. Saat ini, dia hanya merasakan kebahagiaan sejati. Dia hanyalah seorang anak kecil, seorang anak berusia 10 tahun. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya kepada Bai Yue, setiap kali dia melihat anak-anak kecil dan ayah mereka bersama di kota Odin, bagaimana mungkin dia tidak merasa iri. Tapi sekarang, ayahnya kembali. Mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, tetapi ayahnya bahkan lebih tangguh daripada anak-anak lain, dia adalah seorang ksatria yang tangguh. Dalam hati Long Hao Chen, semua kemarahan masa lalu berubah menjadi sukacita.
Mendengar teriakan ini, Long Xingyu tidak menunjukkan kegembiraannya. Dia hanya berdiri di sana, tanpa ekspresi, sebelum menggunakan lengannya yang kuat untuk memegangi istri dan anaknya dengan lembut. Namun, baik Bai Yue maupun Long Hao Chen tidak menyadari ini, saat ini dia tampak terkendali seperti sebelumnya. Setelah bergegas selama sehari, dan mengalami kesedihan dan sukacita saat tiba di rumah, Long Hao Chen pergi tidur lebih awal. Ini adalah pertama kalinya dalam setahun dia tidak menghabiskan malam dengan duduk, tetapi tidur nyenyak. Long Xingyu memeluk Bai Yue di sisi putra mereka, Yue. Bai Yue dengan lembut mengangguk, menutup kedua matanya, kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Chen Chen seperti Anda, dia tidak bisa hidup dengan tenang dan damai. Anda berdua dilahirkan seperti ini, dengan kebutuhan untuk menyebabkan masalah besar. Dia sudah membuat pilihannya, jadi aku hanya bisa mendukungnya. Saya punya satu keinginan, baginya hidup dengan baik. Terlepas dari apa yang akan Anda ajarkan kepadanya, hal terpenting adalah melindunginya, oke? Aku berjanji padamu. Long Xingyu perlahan mengangguk, dengan lembut membelai rambut panjang Bai Yue. Pada pagi berikutnya, Long Xingyu membawa Bai Yue dan Long Hao Chen ke puncak gunung. Karena dia sudah diekspos, dia tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Bai Yue pergi untuk merapikan kamar Long Hao Chen sementara Long Xingyu memanggil putranya di depannya. Hao Chen, Anda masih memilih untuk terus mengikuti latihan saya meskipun mengetahui hubungan di antara kami. Untuk alasan ini, saya hanya akan lebih ketat daripada di masa lalu. Anda memiliki satu kesempatan terakhir untuk berubah pikiran. Long Hao Chen menjawab tanpa ragu, Ayah, saya mengerti bahwa Anda hanya keras demi saya. Kali ini, saya mengalami banyak hal ketika saya pergi ke kota Hao Yue. Ayah, aku harus bertanya, apakah kamu bahkan berperingkat lebih tinggi dari Radiant Knight? Long Xingyu mundur selangkah, berdiri diam sejenak dan tampak tidak yakin, lalu menundukkan kepalanya di depan Long Hao Chen. Wah, sangat keren. Long Hao Chen dengan penuh semangat melompat, Ayah, aku akan, di masa depan, menjadi seorang ksatria sebesar Anda. Long Xingyu tersenyum, bagaimana kamu tahu bahwa ayahmu adalah seorang ksatria yang hebat? Long Hao Chen dengan keras kepala berkata, pasti begitu. Long Xingyu menambahkan, saya mengerti. Anda akan belajar betapa hebatnya kehebatan ayah di masa depan. Tetapi jika Anda ingin menjadi seorang ksatria hebat, Anda tidak bisa mengendur. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak perlu pergi ke ruang bawah tanah semut burung hantu lagi. Jenis latihan yang harus Anda lakukan akan berubah sepenuhnya. Aku tidak perlu pergi. Meskipun dia pergi selama 1 tahun tanpa henti, itu masih tempat yang sangat gelap. Long Hao Chen masih agak takut dengan tempat ini. Long Xingyu mengangguk, pada tahun lalu, tujuan utama latihan adalah untuk meningkatkan kecepatan reaksi Anda, kapasitas mental Anda, dan meningkatkan tubuh Anda juga. Berendam setiap hari di sumber air panas yang diisi dengan obat-obatan juga dilakukan dengan motif yang sama. Sekarang setelah tingkat energi spiritual Anda di atas 100, kita dapat mulai melatih energi spiritual batin Anda. Energi spiritual batin. Long Hao Chen menatap ayahnya dengan tidak pasti. Selama tahun lalu, semua yang diajarkan Long Xingyu tentang sejarah, keterampilan yang digunakan oleh para ksatria, dan berbagai pengetahuan, tetapi dia tidak pernah menyebutkan masalah energi spiritual internal.